وأكون للخير العميم مثالا. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya perilaku hulu itu berarti menakutkan. Iya. Perilaku hulu itu menakutkan. Kalau ibaratnya penyakit hulu ini ibaratnya kanker dia. Yang bisa merusak keimanan manusia. Dan ini kerusakan ini menjadikan seluruh amal kebaikan itu menjadi sia-sia kalau sudah melampaui batas. Karena ketika sudah melampaui batas itu menjadikan amal itu sia-sia. Makanya kita membaca pada surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pada ayat yang ketiga, ayat yang keempat pada surat Al-Ghasyiyah, Allah itu menyampaikan kepada kita, amilatun nasibah, berapa banyak orang yang mereka itu beramal, nasibah, kepayahan dan keletihan di dalam mereka beramal, tetapi tasla naran hamiyah, tetapi mereka akan mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Jadi ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah itu diperuntukkan untuk orang-orang Nasara. Makanya pernah ada satu kisah nyata yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beliau berdiri di depan gereja. Lalu beliau melihat semua orang-orang Nasara di dalam peribadatan yang mereka selenggarakan. Ada yang mengambil air suci, ada yang mengambil salib, dengan berbagai macam hal yang dilakukan. Tentunya disinilah kita mendapatkan pelajarannya. Pemerintah Islam itu tidak boleh mengganggu orang-orang non-muslim di dalam ibadahnya. Karena itu yang juga kita dapatkan contohnya dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab berdiri di depan gereja. Kalau orang itu sibuk, mereka itu melakukan aktivitas untuk menyelenggarakan perayaan yang mereka lakukan dalam ibadah mereka. Maka ketika Umar bin Khattab melihat satu persatu apa yang dilakukan orang-orang itu di dalam gereja dan di depan gereja, pada saat itulah Umar bin Khattab itu menangis. Umar bin Khattab itu menangis. Itu menunjukkan kelembutan hati Umar bin Khattab. Beliau menangis sekali. Lalu ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau wahai Umar, engkau menangis? Maka pada saat itu Umar mengatakan, amilatun nasibah taslanan hamiyah. Kasihan orang-orang itu. Mereka beramal, kepayahan, keletihan, dengan seluruh yang mereka berikan, pengorbanan yang mereka berikan gitu. Tapi justru kelak mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala disebabkan apa yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah karena mereka menyimpang dari jalan Allah yang lurus, dan salah satu sebab penyimpangan itu adalah mereka hulu terhadap Isa alaihi salam yang menjadi sebab utama penyimpangan yang ada pada keyakinan orang Nasara. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul harus memberi pelajaran untuk kita. Apapun kalau sudah hulu, apapun kalau sudah melampaui batas, itu tidak pernah membawa kepada kita sebuah kebenaran. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami ketika kita menjalankan agama kita, supaya kita mendapatkan jalan dari mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan para rasul, maka karakternya jalan para nabi itu tidak hulu di dalam kehidupan agama dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya sebagaimana yang diperintahkan dan tidak melampaui batasan-batasan yang ada. Nah inilah yang menjadikan kita lanjutkan pembicaraan tentang hulu supaya kita semakin paham bahwasanya hulu ini termasuk salah satu hal yang kita harus waspadai sebagaimana kebutuhan. Karena kita pahamnya tidaklah terjadi perilaku ekstrim di dalam beragama kecuali juga karena disebabkan faktor kebutuhan. Apa saja yang kita perlu pahami tentang perilaku hulu ketika hulu ini menjadi sebab kerusakan dan karakternya orang Nasara? Yang pertama, perkara hulu ini yang ada pada orang Nasara, yaitu ketika mereka berlebihan kepada Isa, lalu mereka tidak menikah kepada para pemuka agama dari para pendeta mereka. Hulu itu sebenarnya ada pula di dalam kehidupan Islam, dan bibit-bibitnya sudah ada.
Makanya Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita, janganlah engkau melampaui batas kepada diriku. Janganlah kalian itu berlebihan kepada diriku sebagaimana Isa. Berarti Nabi ketika memberikan wejangan itu, Nabi itu tahu bahwasanya bibit-bibit gulu bisa terjadi kepada umatnya beliau. Makanya beliau wanti-wanti. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan kepada diriku. Berarti Rasulullah itu dengan wahyu yang Allah sampaikan, sebelum menyampaikan sabda hadis ini, beliau tahu bibit-bibit gulu itu sudah mulai ada. Ini dalil yang pertama. La tatruni kama itratin nasara ala Isa ibnu Maryam. Hati-hati. Perkara gulu itu sudah ada dan itu sudah dibenarkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah memberikan peringatan tentang gulu. Kita juga dapatkan dalil yang lain. Bagaimana perilaku gulu itu sudah mulai ada. Yaitu ketika kita dapatkan ada 3 pemuda yang bertanya bagaimana kehidupan ibadahnya Rasulullah. Setelah Ibunda Aisyah memberikan jawaban bagaimana kehidupan ibadahnya Rasulullah, maka 3 pemuda itu lalu mereka bersumpah. Yang satu mengatakan, saya tidak akan pernah tidur setiap malam, kecuali saya sholat. Yang satu bersumpah, saya akan senantiasa berpuasa dan tidak pernah berbuka. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikah. Lalu Rasulullah ketika mendengar sumpah itu, Rasulullah lalu membenarkan dan meluruskan. Jangan begitu. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah, Rasulnya Allah, orang yang paling bertakwa di antara manusia. Tetapi aku adalah orang yang tetap malamnya itu tidur dan malamnya sholat. Aku tetap berpuasa, tetapi hari berikutnya aku tetap berbuka. Dan aku tetap menikah. Ya. Maka ini dalil bahwasanya perkara hulu itu ada. Bahkan bibitnya ada. Makanya Rasulullah meluruskan 3 sahabat tadi yang sempat berikrar, bersumpah bahwasanya mereka akan melakukan tindakan ketika tidak menikah, tindakan tidak tidur, tindakan tidak pernah berbuka. Dan Rasulullah meluruskan. Nah ini menjadi tambahan bagi kita bahwasanya hulu itu ada. Hulu itu ada. Sehingga salah satu di antara permohonan kita supaya kita tidak terkena hulu. Karena hulu itu bukan hanya kepada orang Nasara. Penyakit buruk itu menular. Dan penyakit buruk tentang hulu melampaui batas itu pun menimpa kepada kondisi sebagian kaum muslimin ketika mereka tidak berhati-hati dan tidak waspada terhadap sebuah virus yang bernama hulu. Karena gulu ini, kadang-kadang gulu ini samar-samar sekali. Orang yang mereka melakukan gulu, itu mereka tidak menyadari. Makanya gulu itu jelas, bahwasanya gulu itu ada terjadi di tubuhnya umat. Sebagian umat kita, sebagian umatnya Muhammad, Rasulullah, itu terkena penyakit gulu di dalam kehidupan agama. Nanti kita akan bahas gulu apa saja yang ada pada kehidupan umatnya Rasulullah yang akhirnya mereka bisa tercerai-berai dari jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ini yang pertama tentang gulu.